Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Arianti, umur saya 38 tahun. Saya berasal dari kota kecil yaitu Purworejo. Saya punya anak satu yang masih berumur 3 tahun. Di mana saya memulai menjadi orang tua asuh itu sejak kira-kira tahun 2015 dengan anak asuh saya Mutiara sama dengan dan Aldi. Itu dari saya karena saya percaya akan janji Allah, di mana janji Allah itu adalah janji yang pasti. Sedekah itu tidak ada batasannya antara seorang umat manusia dengan Allah. Jadi Allah pasti akan mengabulkan doa-doa dan apa yang dibutuhkan oleh hambanya dengan cara yang Allah berikan, bukan dengan apa yang manusia inginkan. Jadi kita asal kita yakin akan janji Allah, di situ akan mudah kita untuk melakukan hal-hal yang memang itu seharusnya kita lakukan. Ya, saya sendiri dari kecil mungkin kalau dibilang dididik, pendidikan Al-Quran saya kurang karena dulu mungkin untuk SD itu belum ada yang namanya IT dan sebagainya. Di situ saya merasa sedih dan sampai sekarang pun saya juga belajar Al-Quran itu belum bisa membaca dengan lancar. Tapi dengan adanya saya menjadi orang tua asuh ini, saya yakin akan janji Allah dan amalan-amalan itu pasti akan Allah ganti kok, bukan berwujud saat ini tapi bisa Allah ganti dengan yang lebih baik dan lebih baik lagi, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya saya berpikir ya kita hidup di dunia ini hanya sementara, makanya sebisa mungkin apa yang kita lakukan saja tanpa harus berpikir oh ya seperti apa sih, yaudah kita bisa sedekah, yaudah kita lakukan sedekah. Saya ada sekitar pertama, sebelum menjadi orang tua asuh saya masih lajang. Saya sudah berumur dan saat itu saya belum menikah, di mana keadaan di kantor itu menuntut, sering banyak orang kenapa belum menikah. Di situ saya menangis dan saya cerita ke teman saya, dikasih tahu amalan apa yang Allah nanti akan mudahkan, yaitu dengan sedekah. Maka dari itu saya mencoba, awalnya kecil, tapi dari kecil itu saya ketagihan, bukan ketagihan sih, merasa kok masih aja cukup ya dengan harta yang dengan titipan Allah yang saya sedekahkan dengan sedikit ini, masih aja cukup. Di situ saya tambah lagi sedikit-sedikit dan Allah kirimkan jodoh buat saya. Saya menikah dengan perasaan ya saya umur sudah menikah itu sudah 33 tahun. Setelah 1 bulan setelah menikah saya sakit autoimun. Dimana di saat sakit autoimun itu saya sudah pasrah dan dokter pun bilang, Bu Novi, dengan sakit ini maka kesempatan untuk mempunyai anak kecil, di mana saat itu trombosit saya itu sangat kecil, yaitu sekitar 30.000 dibandingkan dengan trombosit yang orang normal. Itu tapi saya yakin saat itu saya di rumah sakit, pulang dari rumah sakit pas hari Jumat di stasiun Lempuyangan. Saya hari Jumat siang setelah duhur saya sedekah agar saya lebih sehat. Saat itu saya dalam keadaan sakit, saya sedekah. Ya udahlah, saya sehat, saya yakin dengan sedekah ini saya sembuh. Di situ Allah kasih kemudahan saya untuk alhamdulillah sehat. Dan saat dokter bilang saya kemungkinan punya anak kecil, saya yakin lah, saya lakukan sedekah lagi dengan tujuan ya Allah mudahkanlah saya untuk mendapatkan keturunan. Dari situ tidak lama Allah memberi kesempatan buat saya untuk menjadi orang tua dengan saya hamil. Di situ saya hamil dan saya menjalani kehamilan selama 9 bulan seperti orang normal biasa. Di saat itu saya dalam kondisi sedang sakit juga, yaitu autoimun, di mana saya masih sering mimisan dan sebagainya. Setiap bulan saya selalu cek ke dokter spesialis kandungan. Dan saat itu dokter spesialis kandungan pun ragu dengan keadaan saya yang bisa melahirkan secara normal. Dokter bilang, Bu Novi bisa melahirkan tetapi tidak secara normal, harus sesar.
Ya sudah dok, saya pasrah, apapun jalannya saya pasrah, yang penting anak saya lahir dengan sehat. Saat itu pas saat COVID, awal-awalnya COVID, saya yang tadinya pulang minggu depan, akhirnya keluarga saya bilang pulang saat ini. Hari Sabtu saya pulang ke Jawa, tepatnya ke Magelang, dan hari Minggunya teman saya satu kosan itu kena COVID. Coba bayangkan kalau saya kena COVID ada di Cikarang. Itu sangat sedih, tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan, yaitu saya sudah pulang dulu, baru teman saya ketahuan kena COVID, di mana saat itu COVID itu benar-benar ya nggak boleh keluar, ya harus di rumah sakit, harus di rumah sakit, nggak boleh ada yang menjenguk atau siapapun kecuali dokter. Di situ saya bersyukur saya bisa pulang duluan dan berada di rumah dengan sehat. Saya diprediksi lahiran di tanggal 21 bulan Oktober. Tapi Allah kasih kemudahan, saya lahiran di tanggal 20 Oktober. Saat itu keluarga saya sudah cemas dengan keadaan saya, yang memang dari riwayatnya pun di klinik pun udah dibilang riwayatnya udah nggak bisa lahiran normal. Keluarga saya ngotot untuk dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan sesar, tapi bidan bilang ini keadaannya normal semua. Jadi ketika nanti dibawa ke rumah sakit, kasihan kalau lahiran di jalan. Setelah dicek semuanya berjalan dengan normal, saya sendiri itu merasa mules untuk melahirkan itu jam 4 sore. Jam 6 itu keluarga sudah bingung mau dibawa ke rumah sakit untuk sesar atau normal. Tapi dengan keyakinan saya bahwa saya bisa, akhirnya jam 8 malam anak saya lahir di dunia dengan sehat, dengan selamat, dengan cantik, dengan proses yang normal. Itulah keajaiban Allah yang Allah kasih ke saya. Karena apa yang diprediksi manusia ternyata salah. Apa yang diprediksi manusia itu berbeda dengan apa yang sudah dijadikan ketetapan oleh Allah. Di situ saya semakin yakin Allah itu ada bersama kita, Allah itu selalu melindungi kita dan memberi kita apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan kita. Anak saya lahir dengan selamat, dengan sehat, dengan alhamdulillah dengan luar biasa. Di situ saya ngerasa alhamdulillah Allah memberikan kemudahan buat saya, dan sampai saat ini anak saya tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan pintar, cerdas. Ya itulah keajaiban sedekah yang saya rasakan, di mana saya dari awal, dari sebelum menikah, saat hamil, saya selalu meminta sama Allah dengan sedekah, dan sampai saat ini alhamdulillah Allah masih kasih kemudahan kepada saya dengan harta yang Allah titipkan. Hanya sedikit dari Allah yang titipkan itu saya sedekahkan atas nama anak saya, yaitu Aira, di mana saat ini Aira menjadi anak yang nurut, kalau dikasih tahu nurut, diajarin mau. Bahkan dengan anak yang usia 2,5 tahun itu dia tahu ibu sholat, Aira mau sholat, ibu berdoa. Ya itulah keajaiban Allah yang Allah kasih dengan titipan-titipan yang luar biasa. Ya ibaratnya saya memberikan sedikit rezeki yang Allah titipkan kepada adik-adik menghafal Quran, tapi Allah gantinya itu luar biasa, lebih dari apa yang saya harapkan. Dari yang menikah, hamil yang kata dokter susah hamil, ternyata saya hamil, dan anak yang alhamdulillah sampai saat ini juga kalau dibilang sehat. Dengan sakit ya sakit wajar lah, sakit anak kecil, tapi alhamdulillah anak saya tumbuh berkembang dengan baik dan hiperaktif. Itu sih pengalaman saya, dan saya sangat bersyukur dibantu oleh pondok sedekah ini dengan cara ya menyalurkan apa yang Allah titipkan ini di jalan Allah dengan baik. Walaupun semua sedekah sebenarnya baik, tapi dengan ini kita lebih tahu anak-anak didik kita, anak yang kita asuh itu bagaimana perkembangan baca Qur'annya, seperti apa. Kita jadi lebih tahu, lebih bisa interaksi, dan saya sering minta juga
saat saya minta didoakan dari adik-adik penghafal Quran ini, dan Allah jamin dan Allah kabulkan doa saya. Itu yang sangat luar biasa sampai saya kaget. Saya kadang saya percaya nggak percaya bahwa oh kemarin saya minta sama adik-adik penghafal Quran, ternyata Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Dan yaitu semakin saya yakin, semakin saya percaya bahwa sedekah itu adalah janji yang pasti. Sedekah itu adalah tidak ada batasan antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Untuk adik-adik penghafal Quran, semangat, karena apa yang adik-adik lakukan saat ini adalah ibadah sekaligus tabungan kita untuk ke akhirat nanti. Jadi terus belajar, terus berdoa, kita yakin saja dengan janji Allah, kita yakin saja dengan apa yang Allah sudah tetapkan pada kita, karena apapun itu pasti yang terbaik untuk kita. Yakin sama Allah itu adalah kunci kita. Untuk pondok sedekah tetap amanah, tetap berjalan dengan lebih baik, tetap terus berkembang menjadi yang lebih besar, karena kita yakin, kita percaya dengan adanya ini orang akan lebih mudah untuk bersedekah. Kita akan dipermudah untuk kita bersedekah. Dan ayo bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jangan takut untuk sedekah mengurangi harta kita, enggak. Justru dengan sedekah ini kita menambah harta kita secara tidak langsung, karena Allah akan gantikan dengan lebih lagi yang apa yang kita harapkan itu. Terima kasih Pondok Sedekah, semoga saya, Aira, keluarga saya, kita selalu dalam lindungan Allah, kita terus dalam bimbingan Allah, kita berada di jalan yang Allah ridhoi sampai kita wafat nanti. Jangan sampai kita jauh dari Allah, karena hidup di dunia ini hanya sementara. Kembali lagi kita akan bertanggung jawab atas kehidupan kita di dunia ini yang kita harus bertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.